Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Dwi Ananda dengan nomor NIM 14036190005. Dalam video ini saya akan membahas konflik antar negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Yang dibahas yaitu pertama latar belakang Perang Korea, lalu yang kedua kronologi dan pihak yang terlibat dalam Perang Korea, dan yang ketiga yaitu dampak Perang Korea bagi sejarah dunia. Yang pertama, latar belakang Perang Korea. Perang Korea ini berlangsung antara 1950 hingga 1953 yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, latar belakang terjadinya Perang Korea adalah adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, terjadi perang dingin antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada masa ini, Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 10 Agustus 1945, tepat beberapa hari sebelum Jepang menyerah, Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun, pada akhirnya garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosial komunis. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskow yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun, kesepakatan itu menemukan kegagalan sampai kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. Amerika Serikat membentuk Republik Korea Selatan dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin Syngman-rhee, sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang yang dipimpin Kim Il-sung. Itu tidak adanya kesepakatan antara AS dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Selanjutnya, kronologi dan pihak yang terlibat dalam Perang Korea. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chungcheon, Onggil, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Sebenarnya target serangan ini adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Namun cuaca buruk membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan. 3 hari sejak perang meletus, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan dari utara. Hal ini membuat Presiden Syngman-rhee dengan staf pemerintahan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. Meletusnya Perang Korea pun mengejutkan dunia. 1 bulan kemudian, pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. AS juga mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang ini menghasilkan 2 resolusi, yaitu mendesak Korea Utara untuk menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas paralel ke-38 yang memisahkan utara dan selatan, dan memberi sanksi pada Korea Utara jika pihaknya tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Nah, hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan.
Salah satu sebabnya adalah pihak utara dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati dari rakyat selatan. Pasalnya, Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, logistik milik Korea Utara terpencar di beberapa tempat sehingga sulit untuk dihancurkan. Pasukan Korea Utara juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh dengan sangat rapi. Selama 3 bulan berperang, pihak Korea Selatan terus mengalami kekalahan. Hal ini membuatnya memakai strategi baru, yaitu pertahanan PBB. Pertahanan ini dipusatkan di Busan dan Daegu. Pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali yang menandai bangkitnya Korea Selatan menjadi pihak yang unggul. Kembalinya Seoul juga menjadi dorongan moral bagi Korea Selatan. Bahkan pihaknya mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas paralel ke-38. Kekalahan Korea Utara secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet juga. Hal ini membuat Cina sebagai sekutunya memutuskan untuk ikut berperang. Tepatnya pada 1 Oktober 1950, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan operasi-operasi yang dilakukan bangsa asing di utara. Alasan inilah yang digunakan Cina untuk terjun ke medan perang, yang cukup berhasil membuat Korea Utara unggul kembali. Di pihak lawan, Amerika Serikat dan PBB membangun kekuatan dengan dibantu oleh banyak negara di dunia, mulai dari Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Kanada, Yunani, Turki, Thailand, India, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Selanjutnya, upaya penyelesaian Perang Korea. Yang pertama ini perundingan Kaesong. Situasi peperangan yang sulit padam membuat kedua pihak melakukan perundingan untuk menghentikan perang. Salah satunya dengan perundingan Kaesong yang berlangsung antara 10 Juli hingga 22 Agustus 1951. Saat itu dari pihak PBB diwakili oleh Kolonel Udara yaitu Andrew J. Kinney dan Kolonel KKO James C. Murray, yaitu Korea Selatan diwakili Letkol Lee So-young dan Korea Utara diwakili oleh Chang Chun-sen. Beberapa hasil dari perundingan Kaesong yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan agenda perundingan. Lalu yang kedua, penentuan garis demarkasi militer. Dan yang ketiga, usul kepada pemerintah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah Korea. Perundingan Kaesong pada akhirnya mengalami kegagalan karena kedua belah pihak saling tidak menghormati dan saling menuduh. Pada hakikatnya, kegagalan perundingan ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang garis demarkasi. Nah, yang kedua yaitu perundingan di Panmunjom. Perundingan ini berlangsung pada 25 Oktober hingga 27 Juni 1953. Pada perundingan ini dibahas lagi mengenai garis demarkasi. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya Korea Selatan menyetujuinya. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat ini di perjanjian Kaesong sudah teratasi. Tahap selanjutnya yaitu perundingan mengenai gencatan senjata. Selanjutnya, akhir perang Korea. Gencatan senjata diberlakukan mulai 25 Juli 1953. Perang Korea ini berakhir dengan tidak adanya yang kalah ataupun menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38, membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong dan berakhir di utara Kaesong. Dan yang terakhir, dampak Perang Korea bagi sejarah dunia. Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di Asia. Selain itu, perang ini juga membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Bahkan, tanpa dukungan militer dari Cina, Uni Soviet tidak dapat menyaingi kekuatan militer AS di Korea.
Dengan adanya kerjasama antara Cina dan Uni Soviet, pertahanan komunis di Korea semakin kokoh. Sebaliknya, persekutuan itu menimbulkan putusnya hubungan diplomatik antar Cina dan Amerika Serikat. Dampak lain yang terjadi akibat peristiwa ini adalah munculnya organisasi pertahanan bersama. Pada 1998 didirikan Southeast Asia Treaty Organization atau SEAT yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan Korea Selatan. Pertahanan bersama ini memiliki tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia. Itulah pemaparan mengenai konflik antar negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.